Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Imlek. Kongsi Fatsoy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebabnya hari ini persis tanggal 10 Februari budaya Tionghoa Chinese, hari raya yang diberkati sama Tuhan. Karena setiap kita diciptakan sama Tuhan dari semua suku bangsa di dunia, dengan segala macam tradisi, budaya, semuanya membutuhkan kekayaan Tuhan yang tak terbatas. Dan semua kita panjatkan kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang menciptakan segala-galanya. Yang penting setiap kita yang diciptakan sama Tuhan, mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus dan kita mengucap syukur pada kesempatan ini. Saya Pastor Yakub Rahmat mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita semua bisa merayakan hari Imlek, sebagai bukti semua berasal dari Tuhan. Budaya tradisi itu terjadi karena Tuhan yang menciptakan manusia. Dengan segala macam warna beragam, latar belakang budaya, latar belakang suku, semuanya kekayaan Tuhan yang luar biasa. Dan yang paling penting, mari kita sebagai anak Tuhan taatlah kepada Bapa kita Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami akan sebuah pujian. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Nanti pada bagian kita baca Keluaran pasal 24 yang berkaitan perjanjian Tuhan dan bangsa Israel. Dan demikian juga perjanjian Tuhan kepada kita semua, asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam Ulangan 28 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi, amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus, amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, yang Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu
dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu sempurna. Itulah Yesus, itulah Tuhan Juru Selamatku, Bapakku yang kucintai. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, sucikanlah mulutku dan hatiku, pikiranku. Sebentar kami pagi ini mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Aku tidak mau berdosa Tuhan. Aku cinta Engkau ya Tuhan Yesus. Ku mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Sinyen Guayla. Selamat Hari Raya Imlek. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Doa saya kepada Bapak Ibu Saudara semua yang melaksanakan Hari Imlek dalam nama Yesus. Termasuk semuanya Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari, diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Biar kita makin kenceng dengan Tuhan, makin hari makin lekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kan hati yang melekat dengan Tuhan, Tuhan berjanji ada 7 kalau kita baca di dalam Mazmur 91. Aku akan meluputkannya. Kedua, aku akan membentenginya, kata Tuhan. Ketiga, aku akan menjawab setiap doa kita. Keempat, Tuhan akan menyertai kita. Kelima, Tuhan akan memuliakan kita. Keenam, Tuhan akan berikan panjang umur. Dan ketujuh, Tuhan akan berikan keselamatan buat kita. Oh, itu hati yang melekat dengan Tuhan. Saya melekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, saya cinta banget sama Tuhan. Benar saya ngomong, dalam nama Yesus. Benar, saat ini juga Yesus berkata, laksanakan Yakub ini, saya kerjakan betul Tuhan. Karena cinta banget, Yesusku luar biasa. Yesusku Bapakku yang sempurna, agung, mulia. Saya katakan Bapakku Yesus itu pangkatnya sempurna, pangkat sempurna, sempurna pangkat sempurna, saudara. Ya, kalau saya dulu kita belajar waktu SMA maupun di perguruan tinggi 2 pangkat N, ya, artinya berapa kali lipat itu? Sejauh N multiplikasi. 2 pangkat 2, 2 kali 2. 2 pangkat 3 arti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Sebanyak 2N pangkat 3 itu 2 pangkat 3. Jadi 2-nya 3 kali kita kalikan. Multiplikasi 2 kali 2. 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkatnya terus. Nah ini pangkatnya sempurna. Pangkat lagi sempurna. Pangkat sempurna tak terhingga kesempurnaan Yesus. Sebab di atas segala-galanya. Sungguh kita bersyukur. Terima kasih, sangat bersyukur. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Setiap pagi kita dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, maupun mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Makin mendengar banyak firman Tuhan, kita mendapat makanan rohani. Sehingga kita kokoh seperti tumbuh-tumbuhan dikasih pupuknya. Nanti akan berbuah dengan segar. Ya, pupuknya luar biasa firman Tuhan Allah. Sehingga kita firman Tuhan, benih ditanam-tanam baik. Ya, benih jatuh di tanah yang baik, itu akan berlipat kali ganda, 30 kali lipat. 60 kali lipat, 100 kali lipat. Mari kita puji firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28 ayat 1. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Amin. Kehidupan kita sangat diberkati. Saya sangat diberkati. Penuh dengan sukacita. Rohani sehat, jasmani sehat. Nomor 1, kesehatan diberkati sama Tuhan. Siapa mau saudara masuk rumah sakit, saudara? Saudara boleh kaya materi, tapi sakit-sakit dan masuk rumah sakit. Gak ada ketenangan, saudara.
Tapi kalau kita bersama dengan Yesus, biarpun kita hidup sederhana, ya, selalu cukup. Saya katakan selalu cukup. Kenapa? Yesus yang mencukupkan kita dalam segala sesuatu. Oleh itu mari kita datang kepada Yesus. Sekali saya membaca firman Tuhan, Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Wah, ini perintah Tuhan, saudara. Dari sejak awal Tuhan perintahkan supaya kita menyembah sujud depan Tuhan. Saya kalau sudah di kamar pribadi saya ini, saudara, saya taruh kepala saya menyembah sujud, apa hormat saya kepada Tuhan. Ya, karena tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita, hanya Dia Yesus. Nadab dan Abihu ini anaknya Harun, saudara, ya, putra-putra Harun, ya, dari Harun imam, anaknya yang melayani pekerjaan Tuhan, ya, bersama 70 orang dari tua-tua Israel, sujud semua menyembah Tuhan, ya. Ayat yang kedua, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tapi mereka tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama. Ya, jadi ceritanya ke Gunung Sinai itu yang diizinkan hanya Musa, saudara. Ya, semuanya Harun dan anaknya dan 70 muridnya semua tidak boleh. Itu perintah. Maka saya pribadi kalau saya ke Gunung Sinai, saya puji Tuhan saya 62 kali ke Israel, selalu berarti ke Gunung Sinai. Itu saya selalu sarankan kepada jemaat, ya, berdoa banyak. Karena kalau menurut Alkitab yang boleh naik itu hanya Musa. Perhatikan baiknya, ayat ketiga. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah dicakap Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu saya menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pada pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembah lembu-lembu, menyembelih lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Jadi mereka semua menyembah kepada Tuhan, tidak boleh naik ke atas, hanya Musa yang boleh naik ke atas. Itu firman Tuhan. Dan mereka komit dengan Tuhan, segala firman Tuhan ini akan kami lakukan. Di sini kita belajar, mari kita komit dengan Tuhan supaya kita melakukan dengan setia. Orang Kristen harus menjadi pelaku firman. Kekristenan bukan teori, ya. Besok hari Minggu bukan berarti hari Minggu sudah hanya keluar masuk beribadah biasa-biasa saja seperti tradisi hari Minggu. Bukan. Kita datang kepada Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Nangis kepada Tuhan, sentuh hati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, perkara ajaib terjadi. Encounter with Jesus. Terjadi miracle yang luar biasa, mujizat. Karena Tuhan mengangkat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Minta sama Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu dalam hidupku selama aku hidup di muka bumi. Minta sama Tuhan. Supaya langkah-langkah kita jangan menurut kehendak daging. Jangan pernah mengatur Tuhan. Tapi belajar mau diatur sama Tuhan. Mau dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu belajar kita rendah hati sama Tuhan. Jangan sombong, saudara. Ya, teman-temanku para hamba Tuhan dengar. Saya juga hamba Tuhan, Bapak Ibu saya yang hamba Tuhan. Yang usianya lebih muda dari saya dengar. Milikilah sikap yang rendah hati dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Kau bisa dipakai Tuhan memiliki anggota jemaat besar. Itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekuatan kita. Sakar 4 ayat mengatakan bukan karena kuat gagah manusia, tapi dengan rohmu ya Tuhan. Dulu kita bayi tidak bisa baca, tidak bisa apapun, cuma nangis. Sekolah Alkitab, sekolah teologi kita bisa mengerti, tapi jangan sombong. Bukan berarti kalau saya jagoan Alkitab jangan ngesok-ngesok. Bukan, tidak bisa. Sumber kita hanya firman Tuhan. Hanya Yesus, dialah firman Tuhan. Bersikap rendah hati, takut sama Tuhan. Kalau tidak diambil nyawanya sudah selesai. Diambil nyawa sudah Tuhan selesai, tidak bisa pelayanan sudah. Takut sama Tuhan. Ya, maka belajar di sini kita rendah hati, takut sama Tuhan. Musa pagi-pagi mendirikan mezbah artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari kita sering kali bangun pagi mendirikan persekutuan dengan Tuhan seperti pagi ini saya. Ini pagi masih gelap, saya bangun persekutuan dengan Tuhan. Sungguh cinta Tuhan Yesus dan memberikan persembahan di sini menyembelih lembu jantan, memberikan persembahan kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Ya, seperti Maria, Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga, dia membeli minyak narwastu yang mahal harganya, dipersembahkan dengan rambutnya itu Maria, dia cuci kaki Yesus.
Kaki bicara landasan utama dalam kehidupan kita. Kekuatan kita pada kaki Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena Dia yang pencipta segala. Demikian ini firman Tuhan ayat 6. Sudah itu Musa mengambil bagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari tanah dari darah itu disiramkannya pada mazbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Mari komit dengan Tuhan. Setiap firman yang kita dengar, kita komit, kita mau lakukannya. Kita dengar baik-baik dan lakukan firman dengan sungguh-sungguh. Ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Darah perjanjian ini bayangan daripada pengorbanan Kristus. Kalau kita setiap kali minum perjamuan suci, darah perjanjian, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, hidup kita makin dikuduskan oleh darah Kristus. Dan ada harga yang harus dibayar. Darah, saudara. Darah gembala Yesus. Dia rela melakukan terbaik buat keselamatan hidup kita. Ayat ke-9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tuan Israel. Seperti sama di Injil Lukas, saudara. 70 orang Israel sama dengan waktu Tuhan memilih 70 pula murid-muridnya. Ada 70, angka yang sama. 12 suku Israel sama dengan 12 murid Yesus, ada 12. 70 tuan Israel, 70 juga murid Tuhan Yesus, ya. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Inilah Tuhan, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatan seperti lantai dari batu nilam, yang terangnya seperti langit. Oh, itulah Tuhan, luar biasa yang penuh dan kemuliaan Tuhan. Tetapi kepada pemuka orang Israel itu tidak dilurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Oh, puji Tuhan, luar biasa penuh dan kemuliaan Tuhan. Ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yang hukum dan perintah. Jadi di gunung Sinai ini janji Tuhan akan berikan 2 loh batu, ya, 10 hukum Tuhan, ya. Itu firman Tuhan. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung itu. Musa naik ke gunung Sinai, saudara, ya. Tetapi kepada para tua itu berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Jadi semuanya tidak boleh naik, hanya Musa saja. Ayat 15. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutup bawah, penuh dengan kemuliaan, saudara. Saya sendiri pada waktu naik gunung Sinai, capeknya luar biasa. Saya menangis. Tiap langkah saya menangis datang kepada Tuhan. Begitu agung, begitu mulia, begitu sempurnanya Tuhan. Dan ternyata saya menikmati berkat Tuhan luar biasa di atas gunung Sinai. Menyembah, saya angkat tangan dan saya memujakan Tuhan. Dan persis pada waktu pagi hari ada sunrise, matahari terbit. Dan di situ saya angkat tangan memuji nama Tuhan. Membuktikan bahwa Yesus kita sembah adalah Tuhan Allah yang maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Dia yang kita sangat kita cintai. 16. Kemuliaan Allah Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah awan. Oh, lihat Yesus, ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di sini kita bisa belajar, ya, kalimat demi kalimat. Kalau sudah berlaku ribuan tahun yang lalu, apa kaitannya dengan kita? Berkaitan sama kita. Itu belajar kita taat kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah 2 batu kepada Musa, 2 batu dari batu satu, batu yang ada 2, itu perjanjian lama, perjanjian baru. Itu Alkitab. Maksudnya itu kitab yang buat kita saat ini firman Tuhan, ya. Ayat 17. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan Israel. 18 yang terakhir. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggalnya di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam. Oh, saudara, saya yakin Musa ini puasa, 40 hari 40 malam. Karena di atas kalau saudara naik ke gunung Sinai tidak ada apa-apa loh, saudara, ya. Saya naik ke gunung Sinai, puncaknya itu nggak ada apa-apa, betul gunung, betul batu asli yang datang yang Tuhan ciptakan. Di situ saya menyembah Tuhan, angkat tangan sambil saya menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Supaya Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Di sini kita bisa belajar. Mari kita mau taat kepada firman Allah. Kalau firman Allah sudah diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel,
Demikian firman Tuhan pada pagi hari. Biar kita mau setia sama Tuhan. Kita mau rajin baca Alkitab. Dan kita mau rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup di dalam kerendahan hati. Hiduplah di dalam ketaatan kita. Hormat kita kepada Yesus. Karena segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maka berkataanmu telah amin. Haleluya. Ku taruh di dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan perintahkan kepada Musa supaya 2 loh batu firman lalu ditaati. Dan komitmen dari bangsa Israel katakan, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Demikian pada pagi hari ini, setiap firman yang kita dengar, komitmen kita, mari kita dengar baik-baik firman Tuhan dan kita siap lakukannya. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Selamat pagi. Sinian Guala. Selamat hari Imlek. Tuhan memberkati Bapak Ibu Komisi Facai. Doa saya menyertai Bapak Ibu di suasana Imlek ini. Komitmen kita setia sama Tuhan. Kumpul keluarga sambil bersyukur kepada Tuhan, bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Besok hari Minggu tanggal 11 beribadahlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selagi ia dekat, berseru kepadanya selagi berkenan kita ia temui. Tuhan memberkati kita semua. Komitmen kita setialah, cinta Tuhan Yesus, taatlah kepada firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.